Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Minggu Paskah ketiga. Tema kebaktian hari ini adalah Saksi Kebangkitan Tuhan yang dilayani oleh Saudara Pedro Damar Pratipta, anggota Jemaat GKI Pekalongan yang sedang menempuh studi di Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Keluarga besar GKI Pekalongan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Sebelum kita mulai kebaktian, ada warta yang perlu disampaikan. 1. Saudara sekalian diundang untuk mengikuti persekutuan doa pagi yang akan diadakan pada hari Rabu, 17 April 2024 pukul 7. Kehadiran saudara sekalian sangat diharapkan. 2. Dengan memohon perkenan Tuhan dan jika tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis jemaat, akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Timothy Ivan Triono, anggota Jemaat GKI Pekalongan, nomor induk anggota 1712, beralamat di Jalan Permai 237 Pekalongan, dengan Priscilla, anggota Jemaat GBI PRJ Kemayoran, beralamat di Sevilla Townhouse Blok D2 nomor 6 Bekasi. Pada hari Sabtu 20 April 2024 di Le Méridien Jimbaran, Bali, yang dilayani oleh Pendeta Johan dari Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Mohon pertimbangan segenap anggota jemaat dan dukungan doa saudara sekalian. 3. Majelis Jemaat telah membuat sebuah WhatsApp grup baru dengan diberi nama Warta GKI Pekalongan. Grup ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar kegiatan dan kehidupan bergereja GKI Pekalongan, dan tidak bercampur dan tertumpuk dengan komunikasi umum yang ada. Karenanya, untuk menjaga ketertiban dan seleksi data, pengiriman informasi hanya akan dilakukan oleh admin grup yang sudah ditentukan. Jika saudara sekalian mendapat data atau informasi yang dianggap perlu untuk jemaat dan simpatisan, mohon segera menyampaikannya kepada salah seorang admin grup secara japri. Grup ini terbuka bagi siapa saja yang merasa membutuhkan. Bagi saudara sekalian yang ingin bergabung dapat menghubungi Ibu Mariana, Pendeta Yosua, atau petugas kantor gereja Ibu Leni dan Ibu Rawit. Sedangkan untuk grup GKI Pekalongan yang selama ini sudah ada, tetap digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan berbagi antar anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan yang diberikan. Sekian watalisan yang perlu disampaikan. Kini mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kata pembuka diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-7. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nyanyian jemaat dari NKP 87 bait yang pertama dan ketiga, Junjungan yang Kupilih.
hadapan Tuhan, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Betapa kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami, membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap dan tindakan kami kepada sesama. Baik itu kepada orang tua kami, anak kami, saudara kami, sahabat kami, maupun orang-orang yang kami temui dimanapun kami pergi. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Dan jangan biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nyanyian respon pengakuan dosa dari NKB 12 baitnya pertama sampai ketiga. O Tuhanku, Kau datang ke dunia. bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya, Allah senantiasa memberi anugerah perdamaian yang mendatangkan pengharapan sebagaimana firman-Nya dalam Roma pasalnya yang ketiga ayatnya ke-25 sampai 26 yang demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman,
Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosanya yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Oleh karena Tuhan telah mengampuni kita, marilah kita juga hidup berdamai dengan sesama. Salam damai untuk kita semua. hadapan Tuhan kita akan berdoa sebelum firman. Ya Tuhan, kami berkumpul Tuhan di gereja-Mu ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadikan kekuatan baru bagi kami, pedoman hidup bagi kami, untuk kami bisa menjalani aktivitas kami Tuhan hari demi hari. Ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu ini dapat sesuai dengan apa yang Kau katakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Ketika Petrus melihat hal itu, ia berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan Dia. Namun, kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh untuk diberikan kepada kamu. Kamu telah membunuh perintis kehidupan, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tentang hal itu, kami adalah saksi. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua. Nah, saudara-saudara,
Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena tidak tahu apa yang kamu lakukan, sama seperti semua pemimpin kamu. Namun, dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita menanggapi bacaan tadi dengan membacakan Mazmur 4 secara bersaut-sautan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doa. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang layak. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Tetapi Engkau telah memberi sukacita dalam hatiku. Melebihi sukacita ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Bacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya ke-24 ayat 36b sampai 48. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya ke-24 ayat 36b sampai 48. Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah,
karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Senang rasanya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, saya bisa kembali berpelayanan di gereja saya sendiri, di rumah saya sendiri di GKI Pekalongan ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, khotbah pada sore hari ini mengambil tema saksi kebangkitan Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasalnya 24 ayat 36b sampai 48. Mengenal kata saksi. Biasanya saksi itu dibutuhkan jika ada sebuah kejadian. Saksi didatangkan di kantor kepolisian atau di pengadilan. Contoh yang saat ini sedang hangat adalah sidang pemilihan presiden. Beberapa saksi dari mulai saksi ahli, saksi fakta didatangkan ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian mereka. Apa yang sedang terjadi, apa yang kemarin terjadi. Nah, saksi adalah orang yang mengalami, melihat, dan mendengar sebuah peristiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan saksi kebangkitan Tuhan. Saksi kebangkitan Tuhan ini kita akan bersaksi bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Kita diajak untuk menjadi saksi bukan hanya pada saat dewasa saja, bahkan sejak sekolah minggu. Pada saat sekolah minggu dulu, guru sekolah minggu mengajarkan satu lagu sekolah minggu yang menarik, yaitu lagu yang berjudul Aku Ingin Kabarkan Injilnya. Dengan lirik, aku ingin kabarkan Injilnya agar kawan-kawanku semua datang kepadanya, atau agar Bapak Ibu Saudara dapat diselamatkannya oleh Tuhan. Noh, kenapa kok harus dari kecil, tidak dewasa saja? Bersaksi ini merupakan salah satu dari 3 tugas gereja yang selama ini kita ketahui, yang kita dapat dari katekisasi. 3 tugas gereja itu mungkin kita bisa ingat kembali. Yang pertama adalah koinonia yang disebut dengan persekutuan. Kemarin di khotbah minggu lalu sudah dibahas tentang persekutuan. Lalu yang kedua adalah marturia atau kesaksian yang saat ini kita bahas. Lalu yang ketiga adalah diakonia, yaitu pelayanan. Nah, dari ketiga itu kita akan membahas tentang marturia, kesaksian, yang merupakan salah satu dari 3 tugas gereja atau 3 pelayanan gereja, yang mana kita bersaksi atas kebangkitan Tuhan.
Poin utamanya adalah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Inilah dasar dari iman Kristen dan fondasi dari pesan Injil. Kesaksian gereja juga menekankan bahwa Yesus tidak tinggal di dalam kubur, melainkan dia bangkit secara nyata, menang atas kematian, dan hidup untuk selama-lamanya. Dan kita diajak untuk merenungkan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah iman kita, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita diberkati untuk memiliki kesempatan untuk menggali firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat 36b. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Injil Lukas yang kita baca minggu ini, kita berfokus pada Yesus yang menampakkan diri pada 11 murid yang belum mempercayai cerita 2 murid yang sebelumnya berjalan ke Emmaus. Para murid sendiri masih belum mempercayai oleh karena rasa kehilangan mereka yang mendalam, serta rasa khawatir karena guru mereka yaitu Yesus mendapatkan hukuman yaitu disalibkan. Hukuman yang paling keji. Dari rasa khawatir, itulah yang membuat para murid-murid belum bisa mempercayai berita yang dibawa oleh 2 orang yang dari Emmaus. Ketidakpercayaan atau keraguan-raguan membuat para murid merasa takut apabila mereka mengalami hal-hal lain yang di luar nalar atau logika mereka, atau setidaknya di luar rancangan mereka sendiri. Para murid sangat ketakutan karena mereka takut didatangi oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kedatangan Yesus atau penampakan Yesus itu membuat para murid, menurut kisah Injil Lukas, itu mereka tuh sangat ketakutan karena mereka diceritakan Yesus ini seperti hantu karena mereka ragu. Yang mana pada zaman itu juga dikenal luas sebagai roh dari orang yang sudah meninggal, yang mana sering muncul dalam mimpi jika kita panggil. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengerti, diambil dari cerita Saul yang memanggil roh Samuel ketika saat perang atau sebelum perang. Samuel datang untuk mendatangi Saul. Nah, di dalam keraguan dan ketakutan para murid, Yesus menunjukkan secara langsung kepada para murid tangan dan kakinya. Bahkan ia memakan sepotong ikan goreng untuk menegaskan fisik Yesus yang benar-benar bangkit dan hidup. Hal inilah yang menghancurkan pemahaman para murid bahwa penampakan Yesus sebagai hantu. Reaksi para murid ada yang girang dan masih keheranan, dan ada yang juga yang menunjukkan keraguan-raguannya. Dan ketakutan para murid secara perlahan tapi pasti sudah mulai berubah menjadi sukacita dan kepercayaan. Murid-murid pun merasakan pengharapan dalam kebangkitan Yesus yang mana memproses rasa takut dan ragu menjadi sukacita dan kepercayaan. Penampakan Yesus inilah yang membuat harapan baru bagi para murid-murid. Lalu ketidakpercayaan mereka timbul juga karena mereka tidak benar-benar memahami berita kebangkitan Yesus. Hal inilah yang membuat Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka itu tidak mengerti isi kitab suci. Kitab suci yang dimaksud ini adalah kitab suci Yahudi yang terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Yesus menolong mereka memahami kitab suci yang menunjukkan karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya sebagai Mesias. Hal ini karena di dalam pikiran para murid mereka membayangkan Mesias yang hadir adalah seorang yang dapat memulihkan dan membebaskan bangsa Israel dari perjalanan serta memulihkan kembali kerajaan Daud. Membuka pikiran para murid tidak hanya menolong para murid memahami karya pengharapan Allah di dalam Yesus,
tetapi juga menguatkan kesaksian para murid nantinya. Kisah ini menegaskan bahwa Allah akan terus memperlengkapi dan menolong para murid untuk dapat menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Nah, ada pun juga Bapak Ibu alasan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya adalah karena ia dipaku di tempat tersebut. Orang yang disalib terkadang itu hanya diikat saja. Tetapi Yesus ini beda. Seperti yang kita lihat dalam kisah penyaliban Yesus. Yesus dipaku, Yesus ditombak. Lalu Yesus sendiri juga menyuruh para murid itu untuk meraba atau menyentuh. Karena apa? Karena hantu atau roh tidak bisa disentuh. Seperti yang dikatakan Yesus. Bahkan pada zaman itu, ia juga meminta suatu tanda lain supaya mereka dapat percaya. Tandanya apa? Seperti yang kita baca, Yesus makan. Makan ini juga merupakan tindakan Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus ini benar-benar bangkit. Nah, bukti kebangkitannya itu juga merupakan sebuah pengenapan dari yang sudah ada tertulis. Hal tersebut bisa mengacu pada Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua, atau pada Yunus yang keluar setelah mati dalam perut ikan selama 3 hari. Perlu dicatat bahwa perhitungan Yahudi berbeda dengan perhitungan pada umumnya, yaitu meskipun sudah setengah hari, namun masih dihitung 1 hari. Sehingga benarlah bahwa Yesus mati di hari Jumat dan bangkit di hari Minggu. Genaplah 3 hari menurut perhitungan Yahudi. Karena Yesus dan para penulis Injil menggunakan perhitungan Yahudi, yang kepada mereka Injil ini memiliki suasana yang paling kental. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengkaitkan dengan saksi. Yesus banyak diceritakan oleh Lukas yang mengaitkannya dengan nubuatan Yesaya mengenai bangsa-bangsa lain yang belum dan akan mengenal atau mengetahui kabar baik tentang Yesus. Dengan kebangkitan yang sudah dinubuatkan oleh Hosea dan tanda dari Yunus, lalu bukti nyata bahwa Yesus benar-benar bangkit sudah ia perlihatkan pada murid-muridnya, serta nubuatan bahwa bangsa-bangsa selain Yahudi akan menerima kabar baik, menandakan bahwa terdapat bukti-bukti yang kuat dalam kebangkitan Yesus ini. Adapun yang perlu ditekankan dalam renungan kita sore hari ini adalah, yang pertama, Yesus yang menampakkan diri. Injil Lukas mulai dengan gambaran tentang ketakutan dan kebingungan para murid ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Mereka yang sedang dilanda rasa takut dan keraguan disambut oleh ucapan damai sejahtera bagi kamu dari Sang Guru yang bangkit. Inilah bukti pertama kebangkitannya, Yesus yang hidup dan hadir di antara umatnya. Lalu yang kedua adalah bukti kebangkitan yang kedua adalah Yesus yang makan dan minum. Mereka melihat hantu, para murid melihat hantu. Tetapi Yesus dalam kasih-Nya yang penuh kasih memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda luka di tangannya dan kakinya. Dia juga diminta untuk meraba, melihat sendiri. Itulah salah satu bukti kebangkitan Yesus. Lalu yang ketiga adalah pengenapan akan janji Allah. Yesus tidak hanya memberikan bukti fisik semata, tetapi juga membuka pikiran para muridnya agar mereka memahami teks kitab suci. Dia juga menguraikan bagaimana semua yang terjadi padanya sesuai dengan rencana Allah yang telah dituliskan dalam hukum-hukum Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Kebangkitan Yesus ini memang merupakan janji-janji pemenuhan dari Allah itu sendiri melalui anaknya Yesus Kristus.
Lalu poin keempat yang bisa ditekankan adalah tugas kita sebagai saksi kebangkitan Tuhan. Tugas kita menjadi saksi kebangkitan ini merupakan tugas yang sangat penting bagi kita umat Kristen. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan juga berarti menghayati dan menyaksikan pengharapan di dalam Tuhan dan di dalam kehidupan. Saksi kebangkitan Tuhan juga akan diperlengkapi oleh Tuhan dalam menjalankan kesaksiannya mereka. Menjadi saksi kebangkitan Tuhan dapat dimulai dari lingkungan terdekat sampai lingkungan sejauh yang dapat kita jangkau. Sama seperti para murid mulai dari Yerusalem hingga ke seluruh dunia. Kita pun juga sama, dari lingkungan terdekat, keluarga, teman, kerabat, atau pelayanan di gereja, atau bahkan lebih luas lagi. Adapun juga yang kita bisa refleksikan yaitu ketakutan dan kebingungan para murid. Seperti para murid yang terkejut dan bingung ketika Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Kita juga seringkali mengalami ketakutan dan kebingungan dalam hidup kita. Namun, dalam saat-saat tersebut, Yesus hadir untuk memberikan kedamaian kepada kita. Walaupun Yesus tidak nampak, pasti Yesus hadir di tengah-tengah kita. Di dalam kita ada takut, kebingungan, pasti Yesus hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang kedua yang bisa kita refleksikan adalah kehadiran Kristus yang nyata. Kehadiran Kristus yang nyata dapat dirasakan dan dilihat oleh para rasul yang menguatkan keyakinan mereka. Begitu juga dalam hidup kita. Meskipun terkadang kita tidak merasa atau melihatnya, kita percaya bahwa Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga yang bisa kita refleksikan adalah panggilan untuk menjadi saksi. Seperti para rasul yang dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus, kita juga memiliki panggilan yang sama untuk memberitakan Injil dan kesaksian kita kepada dunia. Panggilan ini mengajak kita untuk hidup sebagai teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Panggilan untuk menjadi saksi Kristus adalah panggilan yang mendalam dan penting bagi setiap orang percaya. Sebagaimana yang digambarkan dalam bacaan kita pada sore hari ini, para rasul dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan menyebarkan kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Kita pun juga dipanggil untuk menjadi saksi akan kebangkitan Kristus ini melalui kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Panggilan ini tidak hanya berlaku bagi para rasul pada zaman itu, tetapi juga bagi kita sebagai pengikut Kristus pada zaman ini. Kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi dalam segala aspek kehidupan kita. Itu berarti kita harus mencerminkan karakter dan kasih Kristus dalam tindakan dan kata-kata kita sehari-harinya. Menjadi saksi Kristus juga berarti berani mengumumkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengalaman kita dengan Kristus dan menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang Ia sudah tawarkan. Penting diingat bahwa panggilan ini tidak terbatas pada kegiatan misi formal atau pelayanan gereja saja. Setiap orang percaya dalam pekerjaannya, keluarganya, pergaulannya, dan komunitasnya memiliki kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Ini adalah panggilan yang universal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menjadi saksi yang seperti diilustrasi di awal, tidak hanya untuk orang dewasa saja, tidak hanya untuk pendeta saja, tidak hanya untuk majelis saja. Bahkan dari anak-anak pun sudah diajarkan untuk menjadi saksi
untuk kebangkitan Tuhan, mewartakan Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, menutup khotbah pada sore hari ini saya ingin menutupnya dengan sebuah lagu. Ada satu lagu yang memiliki kesan menarik di dalam penciptaannya. Lagu tersebut adalah yang diambil dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, dengan penciptanya yang bernama Ina Dule Ogden. Ina Dule Ogden, yang mana aslinya lagu ini berjudul Brighten the Corner Where You Are. Demikian lirik Inggrisnya. Di balik kisah lagu ini merupakan sebuah kisah lagu yang Ina dapatkan di saat ia yang harusnya bisa pergi berkeliling dunia untuk membesarkan namanya sebagai pencipta lagu, akan tetapi karena ayahnya yang kecelakaan yang ia harus merawat ayahnya selama kurang lebih lama, ia harus meninggalkan jejak karirnya. Nah, dari kekecewaannya itu ia membuatkan sebuah lagu, yang mana lagu ini itu memberkati pada zaman itu. Kita akan melihat bagaimana lagu yang ditulis Ina ini mempunyai refleksi terhadap diri kita juga. Di baitnya pertama ini, kita juga bisa melihat lagu ini mengangkat satu tema, yaitu berbuat kebaikan untuk orang lain. Dan kebaikan ini juga disampaikan oleh Ina dalam bentuk sebuah sinar. Jika sinar ditahan keluar, pasti tidak akan memancarkan cahaya yang baik. Oleh sebab itu, jangan tahan kebaikanmu, ya jangan tahan juga sinarnya. Tetapi bagikan kepada orang-orang. Nah, biasanya kita itu harus melakukan hal besar dulu untuk membantu orang lain. Tetapi ternyata di sini, di lagu ini kita diajarkan bahwa setiap pekerjaanmu yang ada sehari-hari, yang paling dekat dengan dirimu, itu juga bisa menjadi kebaikan untuk orang lain. Kita bisa membantu orang melalui pekerjaan-pekerjaan kita, hal-hal kecil di sekitar kita. Begitu pula di refnya, brighten the corner where you are. Berikan sinarmu dimanapun kamu berada. Sinar ini dalam istilah kelautan yang disebut mercusuar, yang diterjemahkan di NKB itu menjadi suluh. Sinar mercusuar yang pada malam hari memberikan sinarnya, memberikan bimbingan kepada kapal-kapal yang mendekat ke pantai. Mereka mengisyaratkan satu hal, bahwa di dekat situ sudah akan ada tempat-tempat yang berbahaya. Dan di sini juga dia bilang ada suatu kalimat menarik, "My guide across the bar." Di dekat pantai itu ada terbentuk timbunan pasir karena ombak-ombak yang akhirnya dia akan membuat suatu kayak semacam tanggul yang ada di gambar, seperti di gambar. Yang mana di situ ada perbatasan pasir, itu yang menentukan bahwa ke laut lepas mereka akan berbahaya. Tetapi setelah masuk mereka akan aman. Jadi bagaimana kapal-kapal itu diarahkan oleh mercusuar supaya mereka bisa masuk ke tempat yang lebih aman dari tempat yang lebih berbahaya, dan tanda bahwa mereka sudah keluar dari tempat yang aman. Jadi memang mercusuar ini bisa menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang ada di tempat berbahaya kemudian masuk tempat yang lebih aman. Nah, kenapa harus dibilang brighten the corner? Karena sebenarnya mercusuar itu bisa ada di mana aja. Bisa aja di pinggir pantai, bisa aja di sebuah pulau. Dia akan berdiri tegak di ujung atau di laut lepas. Dia akan berdiri di setiap titik-titik yang punya tempat yang rawan. Dan di situ dia akan memancarkan sinarnya. Jadi itulah tugas kita kembali lagi. Kita diajak untuk menjadi sinar bagi orang-orang yang lain. Membantu orang dari hal-hal terkecil dulu. Jangan melihat besarnya dulu.
Kita bisa lihat dalam kekecewaannya, akhirnya Ina menuliskan lirik lagu ini di dalam pergumulannya. Dan tanpa ia mengira, Bapak Ibu sekalian, lagunya ini akhirnya diberikan melodi oleh seorang komposer yang bernama Charles Gabriel, yang akhirnya dipakai dalam sebuah penginjilan oleh seorang evangelis yang bernama Billy Sunday. Dia enggak mengira, Bapak Ibu sekalian, bahwa lagunya ini dipakai untuk penginjilan oleh seorang evangelis Billy Sunday ini. Dan puluhan ribu orang terberkati dan diselamatkan, Bapak. Pastinya semua orang percaya pada Yesus pada saat itu. Kita juga enggak akan mengira, Bapak Ibu, kalau event yang gagal ia ikuti, itu akhirnya ia ikutin pada saat itu. Tidak ada lagu ini, tidak ada juga penginjilan dengan lagu ini. Tidak juga kita bisa terberkati oleh lagu ini yang kita selama ini nyanyikan. Apa yang kita lakukan itu semua Tuhan mengerti. Sungguh luar biasa bahwa lagu ini juga menjadi contoh kesaksian di mana dalam kekecewaan Tuhan memberikan sebuah rahmat, di mana melalui lagu ini kita bisa menjadi contoh untuk kita bisa selalu bersaksi dalam keadaan apapun. Kita bersaksi walaupun kita dalam kekecewaan, walaupun kita dalam duka, walaupun kita dalam rasa senang, pasti dalam kesaksian yang kita berikan, pasti Tuhan perlengkapi seperti janji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup khotbah ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Jadilah suluh
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk di hadapan Tuhan, kita bersyafaat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kiranya kami Tuhan bisa menjadi saksi akan kebangkitan-Mu Tuhan. Kita memberikan sinar bagi sekitar kami melalui hal-hal kecil yang dapat kami bagikan kepada sesama kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah situasi politik yang sedang naik turun ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pejabat yang memimpin, baik itu dari presiden, gubernur, wali kota, hingga yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan para pejabat Tuhan. Dan Tuhan juga berkati persidangan pilpres yang sedang berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para hakim, berkati para saksi, berkati para ahli-ahli hukum yang sedang bekerja Tuhan. Kiranya Tuhan memperlancar sidang tersebut hingga menjadi hasil yang terbaik Tuhan dan hasil yang adil Tuhan. Ya Tuhan, kita tak juga lupa berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memberikan bilur-bilur kesembuhan bagi yang sakit agar mereka bisa beraktivitas kembali, menjalankan aktivitas sehari-harinya dan bisa kembali ke gereja-Mu ini Tuhan. Tak lupa juga Tuhan berdoa bagi kami semua, Tuhan, untuk diberikan kesehatan, agar kami juga dapat beraktivitas dengan baik di tengah musim-musim yang saat ini banyak yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan pada kami, agar kami dapat beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kita juga berdoa untuk yang ulang tahun Tuhan dalam seputaran minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan umur yang baru, memberikan kehidupan yang baru bagi yang berulang tahun Tuhan dalam minggu-minggu ini. Tuhan memberikan hidup yang baru bagi mereka Tuhan. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu ini, GKI Pekalongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, hingga gereja ini dapat melayani-Mu Tuhan dengan baik. Tuhan, baik dari pendeta, majelis, aktivis, semuanya yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kiranya pelayanan-Mu ini baik di mata-Mu Tuhan. Kami ingin mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan oleh-Mu Tuhan. Doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu
Marilah kita menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bait ketiga. Dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima sepanjang kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami datang bersama-sama membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan saja yang sucikan, kuduskan persembahan ini,
agar layak Engkau terima. Dan biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk mendukung pelayanan gereja kami ya Tuhan. Dan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam kami memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan lagu nyanyian pengutusan. Bapak Ibu sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.